ya? Yang di atas. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rizkianta, jurnalis kupas.com. Saat ini saya ditemani oleh Pak Sriyadi. Pak Sriyadi ya. Pak Sriyadi ini adalah perintis destinasi wisata Luwung Sampang yang ada di belakang saya ini. Nah, apa kabar Pak Sriyadi? Alhamdulillah baik, sehat selalu ya. Ini Pak Sriyadi ini perintis, ngomong-ngomong perintis pertama kali ya di destinasi wisata Luwung Sampang ini, Pak? Ya, kami merintis pertama kali di tahun 2015. 2015? Iya. Bisa diceritakan awal mula mempunyai ide untuk mengembangkan destinasi wisata Luwung Sampang ini seperti apa, Pak? Iya, kami dulunya itu mempunyai gagasan sedikit, yaitu untuk menaikkan perekonomian masyarakat yang Sumatera Barat seperti itu. Jadi otomatis kami melihat potensi yang ada di sini. Nah kebetulan kami melihat ini potensi besar, terus kami mencoba membentuk Pok Darwis, Kak. Seperti itu. Pok Darwisnya dinamakan apa, Pak? Ini sini, Pak? Pok Darwis Luwung Sampang. Pok Darwis Luwung Sampang ya? Awalnya dulu. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2015. 2015? Iya. Terus dalam perjalanan waktu itu kunjungan respon dari warga masyarakat sendiri terhadap destinasi ini seperti apa, Pak? Perjalanan waktu kami awal tahun itu sangat sulit, Kak. Sulit sekali, bahkan masyarakat pun belum kenal apa itu artinya Pok Darwis, apa artinya pariwisata seperti itu. Jadi kami memang benar-benar mempromosikan bagaimana cara kita mengelola tempat wisata, dan kami juga belajar bagaimana cara menjadi Pok Darwis yang benar gitu. Terus kan itu kan kalau Pok Darwis kan pasti ada kegiatan-kegiatannya, Pak. Misalkan membersihkan lokasi di sekitar sini, terus membuat gazebo-gazebo seperti ini, itu dananya dari mana itu, Pak? Oh, awal pertama dulu Pok Darwis hanya tahun pertama itu promosi dulu. Iya. Terus di Lewat apa itu, Pak, promosinya itu? Lewat foto-foto, lewat dulu dua akun Facebook,
terus Twitter, nah, pokoknya medsos lah seperti itu awal pertama kali. Iya, iya. Ya setengah tahun kemudian kami punya gagasan untuk baru fisiknya pembangunannya. Tahun 2016 kami sudah dapat dana yang alokasinya dari dana desa. Sudah dianggarkan berarti ya dari dana desa ini. Tahun 2016 sudah, karena kami di pertengahan tahun itu kami mengajukan ke desa, lalu diberi anggaran untuk pengembangan wisata. Berapa itu Pak zaman dulu itu Pak? Awal pertama kali dulu 40 juta. 1 juta. 40 juta kami mendapatkan dana 40 juta. Terus untuk pertama kali bukan jatimu, pertama kali untuk bangun yang di atas itu. Oh itu ya. Yang di atas itu untuk kamar mandi dan instalasi listrik sama jalannya. Jalannya ya. Jalan yang di atas itu. Bisa dijelaskan ini destinasi Luwang Sampang itu kan kalau orang sebenarnya kayak luwang itu. Iya, itu betul. apakah seperti itu atau seperti apa destinasinya itu? Sebenarnya destinasi Luwang Sampang itu tidak hanya seperti luwang lah. Kalau kita kasih uang, setelah kami bekerja sama dengan bioriset, itu tidak hanya seperti yang kita pandang sebenarnya. Waktu itu kita baca dari bebatuan di sini, kita pelajari dari bebatuannya. Itu ternyata di sini itu dulu bawah laut. Seperti itu yang kami semakin tertarik kami pelajari. Jadi kalau hanya view-nya seperti ini, itu hanya mungkin biasa, hanya bagus untuk foto-foto. Tapi kalau kita pelajari lebih lanjut, bisa kita beri pengertian Nilai plus lebih dalam. ya? Nilai plus sendiri ya. Kalau musim kemarau itu sangat berpengaruh untuk pengunjung. Iya, iya. Terus sebelum waktu pandemi COVID-19 itu kunjungan wisatawan ke destinasi Luwang Sampang ini seperti apa Pak? Kalau kunjungan sebelum COVID Iya. itu malah lebih sedikit. Lebih sedikit. Iya, saya nunggu itu kalau hari Sabtu sama hari Minggu di sini itu paling banyak 400 orang. 400 orang. Iya, pengunjung. Itu hari-hari libur. Kalau pasca pandemi COVID ini kunjungan seperti apa? Nah, setelah COVID ini di sini rame malah. Malah rame ya? Jadi karena letak geografis yang bagus, kita juga berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Jadi teman-teman yang berolahraga dengan sepeda atau dengan jalan kaki atau lari pagi itu mengunjungi di sini, mampir ya. Akhirnya di COVID ini lebih masih pengunjung lebih banyak. Rata-rata misalkan hari Minggu itu, Sabtu Minggu itu berapa satu harinya Pak itu Pak Sihadi kunjungan wisatawan? Sekarang bisa mencapai 600 ya. Itu kalau masuk itu biaya tiketnya berapa Pak? Nah, di sini yang lebih menarik. Iya. Di sini itu belum ada tiket. Belum ada tiket. Belum. Restribusi juga belum. Hanya sebatas uang parkir saja. Uang parkir. Dan mungkin kalau yang lain tuh dana kebersihan setelah. Oh, gitu ya. Iya, iya. Parkirnya berapa itu Pak? Kalau motor berapa? Roda Kalau empat berapa? motor cukup 2.000. Cukup 2.000. Iya. Kalau mobil Kalau mobil 5.000. 5.000. 5.000, Oh, iya. iya. Terus respon dari pemerintah daerah sendiri, Kabupaten Gunung Kidul khususnya Dinas Pariwisata sendiri itu seperti apa? Awalnya tidak ada respon awal mulanya. Terus begitu di sini berkembang, kala itu tahun 2017 itu foto Luwang Sampang hadir dan juara sebagai lomba nasional. Nah dari situ Dinas Pariwisata baru mengetahui kalau di sini juga ada pariwisata seperti itu. Terus sekarang Dinas Pariwisata di tahun 2018, 2019 itu membiayai Pok Darwis lewatnya PIWK. Jadi Pagu wilayah indikatif kecamatan ya. Pagu indikatif wilayah kecamatan. Ya. Itu jadi kami memang disekolahkan, diberi pelajaran untuk mengelola destinasi wisata itu. Terus ini kan belum ada restribusi baru parkir dan itu apakah
secara perekonomian berdampak kepada warga masyarakat sekitar itu Pak? Ya, walaupun baru parkir belum retribusi tapi berdampak jelas. Karena ya parkirnya itu kan lumayan. 2000 itu lumayan, ngumpulnya juga lumayan. Kemarin itu saya tanya-tanya ke yang bagian bendara itu mencapai 1 jutaan, lumayan berdampak. Kalau pas weekend ya? Iya. Terus dampaknya itu banyak teman-teman yang tergabung di Pok Dawes itu bisa gabung bekerja di sini. Sebagai apa itu Pak? Pemandu atau seperti apa? Ada yang pemandu, ada yang bisa jualan, terus ada lagi di sana yang buka warung. Artinya iya. dampak positif kemajuan sini sudah mulai muncul. Terus ini bisa dijelaskan Pak Triadi, ini sering kali untuk berenang atau seperti apa itu Pak? Ya ini bisa untuk berenang untuk anak-anak, dan dewasa juga bisa, karena kedalamannya hanya berkisar 80 sampai 1 meter. Ada yang di sana sini ini enggak terlalu dalam, hanya setengah meter saja. Terus yang ini kalau untuk berenang, kalau untuk loncat dari atas itu, yang gerojokan itu ada bahaya sedikit, di tengah ini ada batu yang harus tahu. Iya. Tapi enggak berbahaya ya, maksudnya enggak Kedalamannya aman. Aman ya. Kedalamannya aman. Ya, Pak Triadi ini kan, Ya. ini berarti kita sudah sampai di Luang Sampangnya ya ini? Iya betul. Oh ya, ini bisa dijelaskan ini kan bebatuannya kayak bebatuan purbakala ini Pak? Iya betul ya. Bisa dijelaskan Pak itu? Bisa Kak. Nah ini ya, ini yang disebut Luang Sampangnya ya ini. Iya, yang utama ini. Nah, jenis bebatuannya di sini sedimen epiklastik Kak. Yang ini yang di bawah ini yang bersap-sap ini sedimen pasir. Nah yang di atas itu yang halus, itu kalau kita nyebutnya dalam bahasa pemandu itu sedimen lempung. Jadi awalnya dulu itu belum seperti ini. Iya. Setelah ini terangkat, karena sedimen epiklastik itu kandungannya berupa karbonat. Kalau karbonat itu kena air hujan yang kandungannya itu asam, jadi ini mudah larut. Dan ini akhirnya terbentuk ini gua yang masuk ke dalam ini. Itu kalau masuk ke dalam itu kedalamannya sekitar berapa itu Pak? Maksudnya yang ke sana atau yang ke bawah? Yang ke sana dan ke bawah? Yang ke sana itu sekitar sekarang 5 meter. Kalau ditarik dari sini sudah 7 meter. Kalau ke bawah yang paling dalam itu ada 2 meter, 2,5 meter sekarang. Berarti kalau masuk itu bahaya ya kalau nggak terbiasa gitu? Ya kita harus bisa berenang. Gitu. Kita harus bisa berenang. Dan kita harus tahu kan, kalau kita berenang, ini kan gini ya, Iya. seperti gua nih. Iya. Kita harus tahu Kak, kalau kita naik, itu kalau gelap, itu tetap masih di bawah batu. Jadinya kita harus mencari arah yang terang kalau di bawah air kita nanti. Jadi pas tengah-tengah ini ya? Iya, jadi kita kan tahu kalau kita di bawah air, kita lihat yang terang, jangan yang gelap naik, nanti kena batu. Iya. Sundul itu ya? Sundul itu, ini yang bahaya. Jadi kita harus tahu benar-benar. Kalau ini muara airnya itu alirannya dari mana ini Pak? Ini maksimal dari Bukit Sengon Kerep. Bukit Sengon Kerep ya? Sengon Kerep dan Mongkrong. Ini terakhir ketemu di sana. Kalau sepanjang tahun musim kemarau ini pernah kering nggak ini airnya ini? Ya, kalau kemaraunya panjang kering. Kalau pendek tahun kemarin tuh kemaraunya pendek masih ada, tapi debitnya tetap turun Kak. Kalau musim kemarau panjang itu biasa dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk mungkin dikonsumsi atau kebutuhan sehari-hari mencuci misalnya, itu digunakan tidak itu Pak? Ya di sini yang kami ingin benahi. Sebenarnya karena wisata itu belum disadari sepenuhnya oleh masyarakat, jadi air ini masih kotor Kak. Ya sekarang kalau memang sudah bersih, itu air ini bisa digunakan, bisa dikonsumsi gitu. Karena ini kesadaran kita masih kurang dan kita harus berjuang terus. Ini sementara hanya dipakai untuk cuci motor dan sebagainya, belum bisa untuk dikonsumsi, belum bisa. Oh iya.
Ini Pak Sriadi kan sebagai perintis nih. Ya. Ini harapannya ke depan ini seperti apa untuk destinasi wisata Luwang Sampang ini, Pak? Harapan ke depan destinasi wisata di sini bahwa Luwang Sampang ini bisa menjadi penyangga Geopark Gunung Sewu, dan Luwang Sampang atau Desa Sampang di sebelah utara ini bisa menjadi muka Gunung Kidul dari sisi utara. Seperti utara. itu. Iya. Iya. Jadi muka Gunung Kidul nggak harus sisi selatan kan. Iya. Kita dijadikan kaki ya jangan. Iya. Kita Harus seimbang ya berarti. harus seimbang. Jadi pembangunannya juga seimbang pembangunannya. Iya. Nah, Itu tadi sahabat Kupas Official bincang-bincang saya dengan perintis destinasi wisata Luwang Sampang yaitu Pak Sriadi yang sudah bagaimana berjuang ya untuk mengangkat Kelurahan Sampang ini agar menjadi Gunung Kidul yang lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.